Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Imelda Kuna dengan NIM 151423203 dari kelas 4F. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara potret pembelajaran kelas rangkap dan keadaan lapangan. Kelas rangkap merupakan suatu model pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa tingkatan kelas dalam suatu ruangan yang sama yang dipimpin oleh seorang guru. Nah, karakteristik kelas rangkap ditandai dengan kebutuhan akan manajemen waktu dan ruang belajar yang sangat berbeda dengan kelas konvensional. Guru harus mampu membagi perhatian dan waktu secara profesional antara kelompok siswa yang berbeda tingkatan kelasnya. Terdapat tantangan implementasi pada pembelajaran kelas rangkap itu yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana. Nah, para guru umumnya mengeluh bahwa sekolah mereka sudah tua dan terbengkalai. Mereka menyatakan bahwa fasilitas yang disediakan sekolah sangat kurang. Oleh karena itu, mereka kesulitan dalam melakukan banyak hal. Mereka juga menekankan bahwa sekolah tersebut memiliki kekurangan dalam hal peralatan dan perlengkapan teknologi, tidak memiliki infrastruktur untuk koneksi internet yang stabil atau tidak cukup baik. Tantangan kedua yaitu sama banyaknya adalah perlunya peran serta orang tua terhadap kepeduliannya pembelajaran kelas rangkap. Keterlibatan orang tua sebagai tanggung jawab bersama orang tua terhadap pendidikan anak mereka, artinya keterlibatan orang tua ini menunjukkan partisipasi aktif orang tua atau pengasuh dalam pendidikan anaknya. Tantangan ketiga adalah manajemen kelas. Manajemen kelas yang menjadi tantangan seperti kurangnya waktu, kurangnya motivasi, kegagalan akademik, komposisi usia yang tidak sesuai, dan kurangnya perhatian terhadap perbedaan individu, kurangnya keadilan pendidikan atau kurangnya kewenangan. Tantangan keempat ialah bahan ajar. Pada tantangan ini, guru menganggap pemilihan bahan ajar diperlukan waktu dalam merencanakan pembelajaran agar sesuai dengan pengajaran yang ada dan sesuai dengan minat, kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang siswa miliki. Tantangan kelima yang dirasakan guru adalah kurangnya dukungan dari pihak sekolah. Kepala sekolah di sekolah kelas rangkap ini mempunyai peran untuk melaksanakan berbagai tugas dalam konteks sekolah. Mereka bertindak sebagai pemimpin sekolah dan penuntun masyarakat. Perbandingan antara teori dan praktik PKR. Teori pembelajaran kelas rangkap dibangun atas beberapa prinsip utama, yakni fleksibilitas kurikulum yang memungkinkan adaptasi pengajaran untuk berbagai tingkatan kelas secara stimulan. Kedua, pendekatan diferensiasi pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan individual peserta didik dengan tingkat kemampuan berbeda dalam satu ruangan kelas. Dalam praktiknya, kelas rangkap menghadapi kompleksitas yang signifikan. Guru harus mampu mengelola dinamika kelas dengan mengalokasikan waktu, perhatian, dan sumber belajar secara profesional di antara beberapa tingkatan kelas. Kesenjangan antara teori dan praktik berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Meskipun konteks kelas rangkap memiliki potensi pedagogis tinggi, implementasi yang tidak optimal berpotensi menurunkan capaian akademik peserta didik. Untuk itu diperlukan upaya sistematis untuk menjembatani kesenjangan tersebut, meliputi yang pertama, pelatihan berkelanjutan bagi guru, kedua, pengembangan kurikulum fleksibel, ketiga, penyediaan sarana pendukung, dan yang terakhir, penelitian berkelanjutan tentang model kelas rangkap. Dampak kesenjangan antara potret PKR dan keadaan lapangan ada tiga, yaitu yang pertama, kesenjangan konseptual pedagogis, kedua, kesenjangan metodologi pengajaran, dan yang terakhir, kesenjangan kompetensi guru.